Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Qurratuaini dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati, SE MPD. Nah, tahap perkembangan yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang tahap perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang pertama yaitu tahap sensori motor. Nah, tahap ini itu berlangsung pada anak 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak memahami lingkungan dengan menggunakan penginderaan atau sensori, misalnya dengan mata, hidung, telinga gitu, dengan melihat, dengan mencium, dengan mendengar dan sebagainya. Lalu juga dengan berbagai macam gerakan atau motorik. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Nah, tahap ini berlangsung pada anak usia 2-7 tahun. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, atau gerakan. Yaitu tahap operasional konkret. Tahapan ini berlangsung pada anak usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mampu menggunakan pikiran logisnya. Ia mampu atau mengetahui operasi dalam sejumlah konsep. Misalnya, 2 kali 2 itu 4, 3 kali 3 itu 9, dan seterusnya. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan operasional formal. Nah, pada tahapan ini berlangsung pada usia 11-15 tahun atau dapat dikatakan remaja. Pada saat ini, remaja itu sudah mampu memikirkan kemungkinan secara sistematis. Jadi remaja akan mengalami masa di mana ia memiliki perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan perkembangan kognisi sosial. Teori selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teori menurut von Gladstad. Nah, yang dikenal dengan nama radikal konstruktivisme atau konstruktivisme epistemologi. Teori ini memfokuskan peran utama dalam pembelajaran adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi siswa ini diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan cara ini, maka siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri. Selain itu, siswa juga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu, siswa juga akan lebih mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan jawabannya, pemikirannya secara rasional. Selanjutnya yaitu teori belajar Brunner atau disebut free discovery learning. Nah, teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika gurunya itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sesuatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan lain sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Peserta didik dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum.
selanjutnya yaitu teori belajar David Ausubel. Nah, David Ausubel ini beliau mengembangkan teori yaitu Advanced Organizer, yaitu penerapan konsepsi tentang struktur kognitif dalam merancang pembelajaran. Penggunaan Advanced Organizer sebagai kerangka ini akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru, karena merupakan kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan konsep-konsep dasar tentang apa yang dipelajari dan hubungannya dengan materi yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Nah, jika ditata dengan baik, Advanced Organizer akan memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran yang baru, serta hubungannya dengan materi yang telah dipelajarinya. Teori John Dewey. Nah, teori John Dewey ini yaitu tentang belajar dengan melakukan. John Dewey dan banyak pragmatis lainnya percaya bahwa pelajar harus memahami kenyataan tanpa modifikasi apapun. Dari sudut pandang akademis, John Dewey, siswa hanya dapat belajar dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Di pendidikan, John Dewey menekankan konsep learning by doing, yang artinya memberikan penekanan signifikan pada pendidikan berdasarkan pengalaman. Inti dari gagasan Dewey adalah objek pengetahuan dan hubungannya dengan pelajar. Seperti disebutkan, Dewey berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya diterima secara pasif, tetapi secara aktif dibangun oleh pelajar melalui pengalaman. Proses belajar dengan demikian menjadi interaksi dinamis antara pembelajar dan objek pengetahuan. Yang terakhir yaitu teori belajar Lev Vygotsky. Nah, teori belajar konstruktivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seorang pelajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau yang disingkat ZDP atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Teori ini juga disebut dengan teori konstruksi sosial. Ini menekankan bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal atau interaksi dengan lingkungan sosial, intrapersonal atau internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Yuliani pada 2005 halaman 24 secara spesifik menyimpulkan bahwa menggunakan alat berpikir menurut Vygotsky adalah yang pertama membantu memecahkan masalah, yang kedua memudahkan dalam melakukan tindakan, yang ketiga memperluas kemampuan, dan yang keempat melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.